ada kecelakaan temannya itu dari atas, kecelakaan kerja, jatuh, plek, matanya tusuk besi, nembus ke otak. Pas di unit yang gua pakai buat syuting. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan dan Baby Brenda di Q Mystery. Everyone has a story. Tas dulu ah. Yuk. Jadi kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman. Sebenarnya sih udah aku tulis nih Non di Instastory. Oh ya? Judulnya Lebam. Lebam? Jadi kalau udah ada yang ngecek dan baca, nih akan aku ceritakan versi ceritanya. Jadi kejadian ini belum lama nih, masih fresh banget. Oh ya? Kapan tuh? 4 bulan lalu. 4 bulan lalu? Masih fresh banget 4 bulan lalu. Nah, kalau cerita udah ngeresponin nih pundak gue nih sakit. Karena ada suatu tragedi sekitar 11 tahun yang lalu. Aku tuh harus renang setiap seminggu sekali. Buat apa tuh? Kalau nggak berenang, ini punggung bengkak. Karena ada suatu kecelakaan. Itu nanti aku ceritain ya untuk cerita selanjutnya. Bocoran aja sedikit. Kenapa harus berenang setiap minggu sekarang. Jadi aku ngalamin kejadian ini sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Masih seger banget. Di salah satu apartemen di dekat rumah. Jadi kalau dulu kan setiap minggu aku tuh selalu berenang di kolam renang umum ya. Lumayan lah kalau dari harganya 25 terus naik jadi 27. Jadi dari 27 naik 30. Dari 30 sekarang 42.000. Tiap minggu tuh harus berenang kan lumayan kan. Daripada buat berenang mending buat jajan. Flashback dulu boleh nggak sebelum ke cerita inti? Ini ada hubungannya dengan kolam renang juga nih. Jadi ini kejadian kedua aku alami saat lagi berenang. Beberapa tahun setelah pasca kecelakaan itu sekitar ada 1 tahun ya. 1 tahun setelah kecelakaan. 11 tahun yang lalu nih, kita balik ke 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu aku ditabrak angkot, kecelakaan, udah minum obat segala macam, fisioterapi, nggak berhasil dan memang harus dioperasi. Intinya harus dioperasi. Yang kena itu otot. Yang adalah yang sebelah kiri dan harus dioperasi, biayanya nggak murah, mahal banget. Akhirnya entah gimana, kayak ada feeling nih, pengen kali berenang enak gitu. Pas saat berenang, ini sembuh. Bukannya sembuh, jadi relax gitu loh. Tidak tegang lah ya? Nggak tegang, jadi ototnya relax. Cuma tetap ini cedera otot seumur hidup permanen. Waktu itu aku lagi berenang di salah satu kolam renang di perumahan yang ada di sekitar arah mau ke Ciledug. Sekarang udah nggak ada kolam renangnya. Biasanya itu kolam renang itu yang paling termurah loh. Yang paling termurah di sekitar Tangerang. Padahal bagus banget. Bagus banget kolam renangnya. Paling termurah hanya 20.000 waktu itu. Sekarang berapa tuh? Sekarang nggak tahu berapa. Udah nggak ada sih kolam renangnya. Udah diganti apa gitu kan. Biasanya kan setiap hari Minggu tuh rame ya weekend. Ini tiba-tiba aneh. Ini flashback dulu ya sebelum ke cerita inti nih. 11 tahun yang lalu, biasanya hari Minggu tuh rame, sepi, cuma ada sekitar 5 apa 7 orang gitu, termasuk gue sendiri. Aneh dong, nanya nih ke bagian penitipan barang-barang, Mbak, tumben sepi banget hari Minggu, biasanya rame. Oh enggak mas, emang lagi pada belum datang kali, padahal udah sekitar jam 10-an, jam 10 pagi hari Minggu. Tapi si mbaknya tuh agak-agak sedikit kaget gitu pas gue nanya. Kayak nyimpen sesuatu. Gue penasaran dong ada apa gitu. Ada sesuatu yang disembunyikan. Nah kayak sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya gue bodo amat, yang penting gue berenang. Di situ kan ada kolam 1 meter, 1 meter, 1,5 meter. Yang paling dalam tuh 3 meter.
Yang paling dalam 3 meter. Dan setiap batas kolam tuh nggak ada garisnya. Kan biasa kalau di kolam renang yang biasa ada garisnya gitu ya. Ada tali-talinya. Dia nggak ada, jadi hanya miring begitu aja. Setiap kolam batas dalamnya hanya miring di bawah kolamnya. Akhirnya udah gue ganti baju, gue ke kamar bilas. Pas lagi berenang di kolam 1 meter gitu ya. Hah? Kolam 1 meter. Lagi enak-enak. Kok tiba-tiba tadinya di kolam 1,5 meter, gue tuh melipir ke kolam hampir 2 meter. Kayak ada yang belokin ke kolam 2 meter gitu loh. Tanpa sadar. Pas di kolam 2 meter, aku kan berenang gaya katak gini kan. Pas berenang gaya katak, di dalam kolam itu, aku ngeliat ada anak kecil dalam kolam lo ya. Tak kira tuh anak kecil kan, biasa kalau anak kecil suka lomba-lomba napas gini nih. Oh gitu. Tapi yang dari tadi gue lihat tuh nggak ada anak kecil di situ. Pas lagi begini, mata kan pakai kacamata renang ya, itu jelas banget kelihatan tuh anak kecilnya di bawah kolam itu, di kolam 2 meter. Pas lagi begini, itu si anak umur sekitar 8 apa 9 tahunan ya, pokoknya 10 tahun. SD lah, SD, anak-anak SD gitu. Dia pakai celana bola warna putih, nggak pakai baju, di dasar kolam, ngeliatin aku di atas lagi begini nih. Jadi dia di dasar kolam berdiri, matanya begini nih ngeliatin. Putih begini nih, sambil ngambang di dalam kolam. Ngambang begini si anak itu di dasar kolam, non. Otomatis refleks dong gue pas ngeliat dia. Wah, pok. Buru-buru langsung cok. Nyampe di pinggir kolam, pala gue tenggelepin lagi nih ke air. Nggak ada itu anak. Nah tak kira tuh si anak itu lagi iseng gitu loh, lomba-lomba nahan napas. Pas tak lihat lagi nggak ada. Matanya tuh benar-benar putih. Putih. Jadi nih anak nih di dasar kolam. Ini gue di atasnya begini nih. Pas gue lagi nengok ke dia, si anaknya juga kepalanya nongak begini. Jadi kita hadap-hadapan muka gitu loh. Ya refleks dong, gue kaget, pok buru-buru. Nyampe di pinggir kolam gue lihat nggak ada. Oh udah ngerasa, oh ini nggak enak nih. Oh ini nggak enak nih. Apa ya, ada perasaan gue udah, feeling gue udah nggak enak banget nih. Akhirnya udahlah. Padahal baru sebentar doang ya, baru sekitar ada 15 menitan kali berenang. 15 menitan berenang, istirahat. Gue nggak mau berenang lagi. Sepi itu kolamnya, biasanya hari Minggu rame, sepi banget. Pas lagi ngambil barang ke penitipan barang, ngambil tas gitu, mau ngambil anduk, mau ngambil alat-alat mandi. Gue nanya nih ke si mbaknya, Mbak, ada anak kecil nggak Mbak di sini yang berenang? Nggak ada, Mas. Serius? Nggak ada, dari tadi cuma kalian doang nih orang-orang dewasa. Kok tadi gue lihat di kolam 2 meter perbatasan mau ke 3 meter itu ada anak kecil di pinggir kolam, di dalam kolam. Si mbaknya kaget langsung begini. Serius, Mas? Tadi gue lihat dia pakai celana bola warna putih, nggak pakai baju. Lo ngelihat, Mas? Iya, gue ngelihat, matanya putih semua. Si mbaknya langsung diem aja. Ada apa, Mbak? Oh, enggak ada apa-apa, Mas. Kayak nyembunyiin sesuatu. Yeah. Enggak ada apa-apa, Mas, kata si mbaknya. Tas udah gue ambil, gue bilasan nih, selesai. Gue duduk lagi, kan di pinggir kolam ada bangku tuh yang buat santai biasa. Gue penasaran ini ada apa gitu di kolam ini. Si mbaknya bilang nggak ada anak kecil, tapi kok tadi gue lihat ada anak kecil di dasar kolam. Udahlah, karena gue udah nggak enak, gue pulang. Nyampe di rumah, pas banget ada koran yang seputar kota Tangerang. Koran lama sih ya, koran lama. Gue baca, di situ tertulis anak SD bla 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 mati tenggelam di kolam ini. Hah? Gue langsung melongo. Serius?
berarti yang gue lihat di kolam renang itu Anak kecil itu. si anak itu gitu. Gue langsung baca, ini serius di kolam renang ini. Yang gue temuin berarti si anak itu jadi dia di dalam kolam, kakinya nyentuh kolam, nyentuh dasar kolam, begini nih sambil ngambang. Tahu nggak sih kalau orang di dasar kolam ngambang begini, matanya putih. Nyampe rumah, gue baca koran lama, itu anak SD bla 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 mati tenggelam di kolam renang ini. Kaget gue langsung. Pantesan ditutup-tutupin dan pantesan itu kolam sepi. Ternyata kejadiannya baru seminggu yang lalu. Baru seminggu yang lalu dibuka. Mungkin orang pada tahu kali ya, gue doang yang nggak tahu gitu. Itu flashback. Nah ini kejadiannya baru nih beberapa bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu. Ya 4 bulan yang lalu. Karena memang makin kesini kan makin mahal nih kolam renang ya. Lumayan 45.000. Kakak aku kerja di salah satu apartemen di bagian laundry. Dan dia megang kunci pasnya juga. Kan biasa kalau apartemen ada, kau gambar anak itu ya. Itu matanya begitu terbalik putih semua tuh. Sedih ya, sian. Ini kelelep ini. Kelelap dia kelelap. Jadi mungkin dia nggak tahu kali ya kalau itu kolamnya dalam. Kelelap itu. Enggak diawasin ya. Iya. Dia dilepas gitu aja. Tanpa diawasi tuh, sian, sedih ya. Sekarang sih udah nggak ada kolamnya, udah ditutup. Oke, kita balik. Jadi kakakku kan kerja di laundry di salah satu apartemen depan rumah nih ada. Gue ngomong nih ke kakak non, gue pengen berenang nih, nggak punya duit. Kayak orang kaya sih lo berenang di kolam renang terus. Ya iyalah berenang di kolam renang, masa di danau. Ini lo ada nih kalau mau tinggal pakai doang tuh di apartemen kalau hari Minggu sepi. Serius. Gue cuma mantau doang nih waktu itu, mantau ngelihat emang sih itu hari Minggu sepi banget apartemen. Kolam renang kayak punya pribadi. Jadi pas aku pantau waktu itu belum berenang situ ya. Cuma mau mantau doang, bener nggak sepi. Datang sepi memang nggak ada orang tuh. Jam 8 juga mungkin penghuni apartemennya masih pada istirahat kali ya, karena hari Minggu atau lagi liburan. Serius nih, nama kakak gue kan Rini. Serius nih, boleh nih? Boleh, nggak apa-apa. Hari Minggu sepi ini kok. Akhirnya minggu besoknya gue pinjem tuh. Sini gue mau berenang daripada ngeluarin duit. Belum buat ojek 15. Pulang pergi 30. Berenangnya 40.000. 100. Cepet. Akhirnya udah berenang pertama. Oh, gue seneng banget dong. Sepi nih kolam renang, gak ada yang gangguin. Bener sepi banget, cuma gue doang sendirian non. Ngerasa punya pribadi. Itu di minggu pertama tuh. Di minggu pertama sepi. Belum ada apa-apa. Kan gue tuh kalau berenang biasa antara 2 sampai 3 jam atau 4 jam. Itu harus untuk otot biar dia nggak kumat lagi nih. Waktu itu berenang dari jam 8 sampai jam 11. Enak tuh, aman. Cuma pas lagi jam 8 sampai jam 11 istirahat. Sampai jam setengah 12 kalau nggak salah ya. Setengah 12 istirahat di pinggir kolam. Mau azan zuhur, buru-buru nih masuk ke ruang bilas. Kamar mandinya tuh sepi banget. Nggak ada orang sama sekali. Ya iyalah sepi, nggak ada orang. Nggak, maksudnya ya paling nggak ada. Iya, dan baru buka kamar mandi udah ngerasa, oh duduh, kayak enak banget nih kamar mandi nih. Rasanya pengen buru-buru gitu kalau mandi. Pas masuk kayak bunyi, apa sih, bukan bunyi, jadi kayak gitu loh, kayak masuk ke ruang dimensi lain. Jadi karena saking sepinya kali itu kamar mandi. Mandi harus buru-buru. Udah buru-buru udah selesai. Di minggu kedua nggak ada apa-apa nih, masih aman-aman aja. Pas di minggu ketiga, adek cerita, lu kalau berenang di apartemen sekarang Nan? Iya, emang kenapa? Emang lu nggak takut? Enggak sih, masih biasa-biasa aja. Tuh kalau berenangnya angker tahu, kata adekku gitu. Kebetulan adekku pernah kerja di apartemen itu.
Waktu dia lagi ya dia kerja sebagai cleaning service di apartemen itu pernah. Pas lagi dapat shift malam, dia kira di kolam renang itu orang. Dia ngeliat kayak nenek-nenek lagi duduk di pinggir kolam. Dia nggak mainin air sih, cuma duduk doang. Jadi ini kan kolam renang nih. Dia nenek-neneknya duduk begini aja nih di kolam renang nih. Kayak ngeliatin air gitu loh, ngeliat begini doang. Dikira tuh penghuni apartemen, kata adekku penghuni apartemen. Pas dideketin, nggak taunya hilang. Mau dideketin sama adekku tuh, gue merinding. Nenek-neneknya hilang. Itu pada saat siang hari Kak. Malam. Jadi adekku dapat shift malam. Dideketin, si nenek-neneknya hilang. Kata adekku cerita nih ke atasannya. Ternyata bukan dia doang yang lihat. Semua temen-temennya juga sebelum dia sering digangguin sama si nenek-nenek di kolam renang itu. Gangguannya gimana? Iya, tetap. Cuman dilihat doang. Cuma dia tuh si nenek-nenek itu duduk di pinggir kolam aja. Tapi nggak mainin air ya, cuma kayak ngeliatin air gitu loh, kayak ngaca, kayak lagi ngaca di air. Ah, gue bilang bodo amat, gue berenang siang ini bukan malam gitu. Cuek nih. Di minggu keempat, gue berenang lagi, kan kebetulan lagi musim hujan tuh ya. Ya namanya outdoor, kolam renangnya di luar, airnya butek dong, agak-agak sedikit menghijau. Airnya warnanya hijau kan biasanya bening ya. Nah, ada perasaan nih, kayak ada ngasih tahu, Nggak usah. Nan, gak usah berenang. Nan, gak usah berenang gitu. Tapi karena memang tuntutan ini nih, kalau nggak berenang ini pasti sakit banget seperti sekarang nih. Udah beberapa bulan nggak berenang nih. Sakit banget sumpah. Udah aku berenang aja. Lagi, padahal airnya hijau. Tapi jarak pandang tetap kelihatan. Kan pakai kacamata renang kan. Jarak pandang tetap kelihatan. Tapi tetap kayak ada ngasih tahu, Nan, jangan berenang. Udah nggak usah berenang, Nan. Bodo amat ah. Udah sampai sini gue lebih mentingin ini nih biar nggak sakit gitu loh. Gue berenang, kan biasa pemanasan dulu, 1 kali balik, 2 kali balik pemanasan. Pas yang balik kelima kalinya, kok gue aneh ya, kayak ada yang ngikutin gitu. Pas lagi berenang kayak ada yang ngikutin. Jadi tau nggak, lagi begini, gaya kata begini, kayak ada di belakang tuh kayak ada yang ngekorin gitu loh, sak. Gue nengok, nggak ada. Nongol ini. Jangan. Kasiannya si anak itu ya, sedih ya. Jadi pas gue lagi berenang begini, kayak ada yang ngikutin non, sak gitu. Nengok nggak ada. Gerak lagi di tengah-tengah kolam, nengok nggak ada. Bodo amat ah, siapa kayak yang ganggu. Udah nggak ada apa-apa tuh sampai selesai berenang, cuma ngerasa kayak ada yang ngikutin doang. Masuk lagi masuk lagi ke toilet, zuhur pulang. Di minggu kelimanya aku berenang, air kolamnya udah bersih nih non nih, udah dibersihin. Biasa tetap sepi hari Minggu, penghuni mungkin ya weekend, malas bangun. Malas aktivitas, cuma gue doang tuh nekat jam 8 pagi berenang. Sempat live juga kan di Instagram, ada yang nanya, bang lu pagi-pagi nggak dingin berenang? Emang udah biasa, udah nyaman, enak aja gitu loh. Dan mereka penasaran, bang ikut dong sepi banget. Boleh kalau mau nemenin. Pas lagi mau ganti baju di ruang bilas, ada yang ngasih tahu juga, Nan, udah deh jangan deh Nan, mendingan hari ini nggak usah berenang gitu. Apaan lagi sih, gue sempat dalam hati ngomong juga, ada apa lagi emang. Ya udah, kayak yang ngasih tahu tuh kayak bilang ya udah terserah. Akhirnya gue tetap nekat nih berenang. Nekat tetap berenang, ganti baju. Pas lagi pemanasan biasa bolak-balik. Pas balik yang ketiga kali, kayak ada yang ngikutin lagi. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin di belakang. Gue nengok nggak ada. Udah terserah. Cuma gitu doang sih gangguannya. Minggu ke-6. Nah, minggu ke-6 ini lebih parah. Lebih parahnya gimana? Hujan kan.
Malamnya hujan, malam Sabtunya itu hujan. Malam Sabtu, malam Minggunya hujan. Otomatis kalau berenang paginya butak dong, warnanya agak keruh, agak hijau. Gue lagi mau belum ke ruang bilas sih, baru mau masuk menuju ke kolam renangnya. Ada ngasih tahu lagi, udah Nan jangan nih Nan, ini lebih parah loh ntar lo, bahaya deh kalau sekarang lo berenang di minggu ke-6 itu, kata kayak ada ngasih tahu gitu loh, kayak dikasih sign, kayak dikasih warning, lebih baik jangan. Tapi gue nggak menghiraukan, bodo amat lah. Padahal kolamnya tuh berwarna hijau kayak Udah. ya hijau lumut begini nih. Gue ganti baju, gue berenang nih, plak. Dari minggu pertama sampai minggu kelima awal cuma kayak ada yang ngikutin. Tiba-tiba kayak ada, padahal gue berenang sendiri ya. Tapi pas gue di tengah-tengah kolam kayak ada yang jur gitu loh. Kayak ada yang ngikutin. Kayak ikut masuk. Kayak ngikut masuk. Gue lihat-lihat nggak ada orang kan. Bodo amat. Terus lagi pemanasan. Pas gue balik, gue mau ke arah sebelahnya lagi. Jelas lagi gak ada yang lompat lagi. Pure gitu. Serius. Itu pagi-pagi padahal jam 8. Gue masih positive thinking nih, masih santai aja lah. Yang penting ini pundak gue nggak sehat, nggak bengkak lagi. Nah, pas lagi mau posisi, kan gue biasa kalau dari posisi katak berenang posisi punggung nih. Pas lagi di posisi punggung, lagi mau ganti punggung begini, otomatis kan kalau berenang gaya punggung begini, sisi ini kelihatan ya. Iya. Gue nengok, ada sekelebatan tuh, seret gitu lewat. Sekelebatan lewat, seret. Ya gue kaget dong. Yang tadinya gue udah nyantai-nyantai, tau langsung tenggelam gitu loh. Gue udah kesel. Udahlah, akhirnya gue gak berenang, pas tengah-tengah kolam gue jalan menuju ke pinggir. Gue baca bismillah gitu kan. Ya Allah, yang ganggu siapa, semoga jangan ganggu. Gue tujuannya renang mau sehat. Akhirnya gue berenang lagi pakai gaya katak. Bener kayak ada yang ngikutin lagi non. Set. Di tengah-tengah kolam kaki gue ada yang narik. Ditarik, sus gitu loh. Bener. Ya, ini belayar di punggung. Enggak, narik kayak narik kaki gitu. Kaki gue kayak ditarik begini nih. Akhirnya kan kaget kan. Gue kesel tuh, gue sampai ngomong maaf ya, ngomong kasar. Anjing setan, ya emang setan. Anjing setan gue bilang. Gangguin aja, kalau mau ganggu ya nampak, nggak usah gangguin kayak begini. Kan banyak air nih yang masuk, hidung panas kan. Gue istirahat di pinggir kolam dulu. Gue kesel nih. Ayo sekarang nih, kalau mau nampakin di sini di depan gue. Udah gue keselnya tuh. Nggak ada yang nampak tuh. Gue berenang lagi non. Pas berenang lagi, enak nih, udah mulai santai, nggak ada yang ngikutin. 2 kali balik, ditarik lagi kaki gue. Di tempat yang sama. Beda, pas mau nyampe pinggir kolam. Ditarik lagi, gue kesel kan, pala hampir. Jadi ini pinggiran kolam, ini gue udah mau nyampe, ditarik. Kalau pas lagi nggak siap kan kepentok kepala. Hampir kejedut gitu loh, kejedot. Gue kesel banget kan, gue marah. Akhirnya gue marah. Air kolam gue gini nih 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Prak. Muncul semua yang di sini. Kalau mau muncul gue bilang. Gue ketok 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Prak. Kalau mau muncul semua yang ada di sini. Gue tantangin gitu loh saking gue keselnya. Tapi nggak ada yang muncul. Akhirnya udah 11:30 kan. Udah gue naik lah. Gue duduk dulu sambil ngatur napas. Nih air udah banyak keminum kan. Gue liatin semua, kolam. Di dalam kolam kayak ada yang lagi berenang gitu loh. Tapi nggak tahu bentuknya apaan, karena hijau kan. Dari atas juga nggak kelihatan. Jadi kayak ada bayangan orang berenang gitu loh. Udahlah gue nggak peduli. Gue ke kamar bilas. Kan gue kalau berenang kan biasa pakai manset nih, baju renang, baju khusus renang atau yang tangan panjang kan. Biasa, sepi sendirian.
di kamar bilas. Wah, panas. Wuhu. Punggung gue panas. Si neneknya datang. Neneknya datang. Oh. Sabar ya, Nek ya. Ngapain dia? Ya, Nek sabar ya, Nek ya. Ngapain? Ya sama dia posisinya lagi kayak jongkok begini nih. Sama kayak waktu pinggir kolam begini dia. Enggak. Ya. Lagian sih kalau lukis-lukis sih kok gambar-gambar. Gimana? Tujuannya ini emang tujuannya ngelukis ya datang. Udah. Lain kali gue usah gambar deh. Lain kali gue tak usah gambar deh. Rambutnya panjang, Iya udah tahu. aut-autan, Oh. agak-agak putih-putih uban Iya. gitu. Ya, Pakai gak usah kebaya. tahu. Bungkuknya parah banget ya. Gini, nekuk badannya. Jadi pas lagi masuk ke kamar bilas, aku buka baju, kan wastafel ada kaca gede nih. Wastafel ada kaca gede. Nih pas aku buka kok tiba-tiba lebam nih tangan nih. Kayak orang ditonjok tuh. Bulet di sini nih. Tahu nggak sih kalau orang ditonjok gitu? Padahal gue ngerasa nggak kenapa-napa waktu berenang tadi. Lebam langsung di sini nih di sebelah kanan. Awalnya tuh nggak kerasa sakit. Gue bilang nggak apa-apa lah, lebam biasa. Mandi di kamar bilas. Pas mandi di kamar bilas, pulang, ajan zuhur pulang, habis sholat zuhur, maghribnya, yang gue rasa maghrib nggak enak banget. Ini panas nih. Yang bekas lebamnya rasanya panas banget. Nggak ngerti, cuma di sini doang nih panas. Gue bingung dong, ini lebam kenapa? Akhirnya pas gue inget, oh ini bukan lebam biasa. Nah kayak diikutin gitu. Mungkin dicengkram kali sama dia kali ya. Habis sholat maghrib gue bilang, oh ini bukan lebam biasa nih, rasanya panas banget. Akhirnya gue baca doa. Kebetulan kan sisa-sisa daun bidara masih ada tuh. Gue oles-olesin daun bidara sambil baca doa gitu. Agak lumayan panasnya berkurang. Gue sholat isya. Panas lagi habis sholat isya nih. Tapi panasnya nggak sepanas seperti awal. Cuma agak anget gitu loh. Tapi ini ngilunya nggak enak banget. Kayak orang di cengkram begini gitu loh. Ngilunya nggak enak. Akhirnya udahlah, gue bawa santai aja. Pagi-pagi lemes nih tangan. Langsung lemes tangan. Cuma lebamnya agak berkurang, tadinya selebar gini. Ini agak kecil, cuma lingkaran kecil doang. Lebamnya tadinya hijau biru, ini cuma agak menghijau doang. Tapi masih ngerasa kayaknya sakit, nggak enak gitu loh. Gue cerita ke adik gue, Gi, apaan? Nih lihat tuh. Lu sih udah gue bilangin. Udah tahu kalau merenangnya angker, lu masih berenang aja. Ya daripada gue bayar mahal, mendingan gue di situ. Ikut gue temenin gue berenang. Ogah kata adek gue udah cukup ngelihat si nenek-nenek itu. Emang bener ada. Gue nanya nih bohong-bohongan gitu kan, padahal gue juga tahu. Ya udah pada ngeliat semua office boy di situ, cleaning service pada ngeliat kok nenek-nenek. Bukan cuma nenek-nenek doang, kadang-kadang ada yang merah juga lagi duduk di bangku. Bangku yang itu ya yang dekat pohon. Iya, lu kok tahu? Itu tempat gue duduk, gue gituin. Nah itu nenek-neneknya tuh kayak gitu tuh. Ya, jadi semenjak kejadian itu, setelah lebam, gue nggak mau berenang di situ lagi. Sebab apartemen itu gimana ya? Jadi gini nih, setelah berenang, lebam, gue nggak berenang lagi di apartemen itu. Kan ada yang nyaranin nih, Karunan bikin channel sendiri dong, rekaman sendiri. Gue nekat. Kan kakakku selain jaga laundry, dia juga megang kunci apartemen nih. Jadi ada salah satu unit, penunggunya yang nyewanya itu pindah. Tapi kuncinya diserahin ke kakak. Nih kak kalau yang mau nyewa via kakak aja, nanti kakak hubungi ke aku. Udah beberapa bulan
Unit itu nggak ada yang mau nyewa. Karena? Ya nggak ngerti, di lantai 17. Oh. Aku udah nggak berenang lagi nih di kolam renang itu nih. Udah nggak berenang tapi di apartemen yang sama. Di apartemen yang sama, aku udah nggak berenang lagi. Suaranya gini ya. Suaranya gitu ya. Suaranya gitu ya. kayak ngetawain ya. Jadi setelah nggak berenang di apartemen itu lagi, ada nyaranin, kakak bikin channel sendiri dong. Nah, gue nekat nih setelah beli kamera yang handycamnya ada night shotnya itu, yang rekaman anak kecil di kebun pisang. Nekat lah tuh. Jadi pas aku nekat nih, oh iyalah bikin rekaman sendiri di lantai 17. Dikasih sama kakakku nih lantai 17. Ternyata unitnya ada di paling pojok. Pas buka pintu, kerak. Ya Allah, itu apartemennya kotor banget. Udah nggak dikasih lampu, ubinnya berdebu. Pas baru buka pintu, kayak nyium sesuatu yang nggak enak gitu loh. Kayak bau bangke gitu. Kayak bau-bau apa sih, kayak bau-bau lembab. Tahu nggak, kayak bau-bau lembab gitu kan. Tahu kan kalau ruangan yang ada AC-nya tiba-tiba AC-nya dimatiin, baunya tuh nggak enak gitu kan. Kakakku udah begini. Nan, ada apaan? Gue ngomong ke kakak gue, pantesan ini unit nggak laku-laku. Ada apa? Kenapa, Nan? Banyak banget, gue bilang. Banyak apaan? Banyak yang nungguin. Gue nggak jadi rekaman di sini deh. Ada unit lain nggak? Nggak ada, ini dong yang kosong. Ya udahlah. Karena unit itu dong yang kosong, gue nekat pakai unit itu. Baru ngucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama gue Runan, tiba-tiba langsung seapartemen ngumpul di unit itu. Sama ini juga. Termasuk nenek-nenek itu. Gue kaget kan langsung, ya Allah ini sebanyak ini. Pantesan aja di kolam renang gue digangguin. Ternyata pas baru ngomong doang, mereka kayak ketarik ke unit itu gitu loh. Gue baru ngomong 10 menit udah pusing gitu. Gue WhatsApp kakak gue nih naik bawa air. Emang kenapa? Gue kagak kuat. Emang kenapa sih, Nan? Gue gak kuat. Lu jangan cerita ke orang-orang ya kalau di unitnya gini. Kagak, gue gak bakal cerita, gak jadi rekaman. Emang kenapa? Gagal, banyak banget yang gangguin. Jadi pas pulang nih setelah rekamannya gagal. Adekku cerita kan, kalau di kolam renang ada nenek-nenek. Adekku lagi yang perempuan, yang nomor 5, suaminya kan juga kontraktor dan ngebangun apartemen itu. Pas dia cerita nih, Nan, lo kemarin syuting di lantai berapa? Lantai 17. Kaget adekku yang nomor 5. Laki gue kan di situ ngebikinnya pas lantai 17. Ada kecelakaan, temannya itu dari atas, kecelakaan kerja, jatuh, plek, matanya ketusuk besi, nembus ke otak. Pas di unit yang gue pakai buat syuting. Dan di lantai 17, yaitu pas di unitnya itu, aduh anjing. Siapa yang coba? Aduh. Ini rasanya sama kayak waktu pas gue lebam kemarin. Kayak digini nih. Digituin. Aduh. Si nenek nih. Ngapain sih? Gue dijauhi begini sama nenek itu digituin. Genit, Nek. Nah, jadi itu tuh pengalaman gue waktu berenang di salah satu apartemen dekat rumah. Yang menyebabkan lebam. Sampai sekarang gue gak mau berenang lagi di apartemen itu lagi. Ya. Dan pesan dari gue untuk cerita kali ini adalah bahaya di air itu lebih banyak daripada di darat. Jadi kalau lagi ngajak anak kita berenang, entah di laut, entah di kolam renang, selalu diawasi. Jangan sampai kejadian dengan kayak dia nih. Nyesel banget. Jadi bahaya di air itu lebih banyak daripada di darat. Jangan sampai terlepas. Kan kadang-kadang kalau udah di air,
kita ngajak anak berenang, oh biarin nggak apa-apa, kolamnya cetek kok. Kita kan nggak pernah tahu, entah nanti kepleset lah, apalah. Bahkan gue pernah ngalamin kejadian di salah satu kolam renang. Ini udah lama sih, sekitar 5 tahun yang lalu. Ubinnya itu pecah, Non. Tahu kan pecah. Dasar ubinnya pecah nih. Pas gue lagi mendarat, kena ujung ubinnya, sobek. Namanya di dalam air, darah nggak kelihatan dong, nyatu sama air kolam. Dan ini nggak kerasa sakit. Pas gue lagi naik mau ke kamar bilas, temen gue bilang, Nan, kaki lo kenapa tuh darah semua? Sobek. Sobek sesobek-sobeknya. Sempat dijahit. Karena dalam banget. Jadi berhati-hati kalau lagi kita di kolam renang atau lagi di air. Ya, jangan lupa pengawasan untuk anak-anak, jangan sampai ada kejadian lagi korban-korban di dalam kolam renang. Dan semenjak kejadian itu, setelah diganggu sama si nenek ini, kaki gue ditarik, tangan gue lebam, terus ngelihat yang matanya tusuk. Gue nggak mau ke apartemen itu lagi sih sebenarnya, serem. Dikasih juga nggak mau. Jadi pengalaman gue, nah ini nih. Si nenek-nenek ini di kolam renang itu. Bukan imajinasi lagi, Ya. untuk visual. Semoga nggak ada lebam-lebam lagi saat gue berenang. Akhirnya pengalaman saya di kolam renang selesai. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Gue bingung nih si nenek ini apa ya? Ketawa mulu gitu. Gitu terus. Nek, maaf, Nek. Udah, yuk. Pinggang gue sakit. Emang. Kepala sakit. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Runan Story With Baby Brenda. with Baby Brenda. Everyone has story.